Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Maharani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya menganalisis tentang kasus Ibu Supriyani di Konawe Selatan. Yang pertama saya analisis yaitu fakta pentingnya. Fakta pentingnya itu Ibu Supriyani adalah seorang guru honor dengan penghasilan terbatas. Adapun fakta lainnya yaitu ayah korban merupakan seorang anggota kepolisian di daerah tersebut yang bernama Aibda Wibowo Hashim. Ada fakta lainnya yaitu Ibu Supriyani dituntut bebas, tetapi jaksa tetap menganggap guru honor tersebut memukuli anak Aibda Wibowo Hashim ini. Ada fakta lainnya juga, selanjutnya ada kubu Supriyani menganggap tuntutan bebas ini aneh karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar atau pemaaf. Jaksa menuntut bebas tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Alasan ini sesuatu yang aneh menurut kubu Supriyani. Selanjutnya ada Kapolsek Baito yaitu Ibtu Muh Idris dan Kanit Reskrim Baito yaitu Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya imbas penanganan kasus guru Supriyani ini. Keduanya dipecat karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Ibu Supriyani. Yang terakhir, fakta lainnya itu ada Ibu Supriyani akan melaporkan balik orang tua korban serta pihak Polsek Baito yang diduga melakukan kriminalisasi kasus Supriyani. Laporan balik itu akan dibuat jika nanti Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim. Kuasa hukum Ibu Supriyani berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitas kepada Ibu Supriyani. Selanjutnya, saya menganalisis jenis pelanggaran hukum. Yang pertama itu ada pelanggaran etika kerja. Kasus ini menyangkut penyalahgunaan wewenang seperti sang ayah korban menggunakan kekuasaannya untuk menuntut Ibu Supriyani. Yang kedua, itu ada pelanggaran hukum atau regulasi jika melibatkan tindakan melanggar peraturan pemerintah seperti penyalahgunaan posisi atau wewenang yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Yang ketiga, itu ada pelanggaran kepercayaan publik. Jika kasus melibatkan penyalahgunaan posisi yang menyebabkan publik merasa tidak diperlakukan dengan adil, maka ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kepercayaan publik. Selanjutnya, pasti di setiap kasus ada ketentuan pasal atau undang-undangnya. Nah, pasal yang merugikan untuk Ibu Supriyani itu pasal 351 KUHP penganiayaan. Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan seorang mengalami luka-luka. Yang kedua, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Ini merupakan undang-undang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik. Nah, selanjutnya ada pasal yang melindungi Ibu Supriyani. Yang pertama itu ada pasal 310 atau 311, menuntut karena telah mencemarkan nama baik. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengatur tentang profesi guru, termasuk di dalamnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu aparatur sipil negara. Undang-undang ini juga turut memengaruhi status dan perlindungan hukum bagi guru-guru honor. Selanjutnya itu ada faktor penyebab. Faktor penyebab kasus ini itu dimulai dari sang ayah korban melaporkan Ibu Supriyani ke Polsek Baito dengan tuduhan penganiayaan kepada anaknya yang berinisial MC. Sang ayah korban merupakan seorang anggota kepolisian di daerah tersebut yang bernama Aibda Wibowo Hashim. Adapun sanksi berinisial L mengaku korban yang sempat mengatakan dirinya terluka karena jatuh ke sawah. Saksi yakin Ibu Supriyani tidak melakukan pemukulan kepada korban. Tuduhan ini masih belum tentu benar, maka dari itu ini termasuk faktor tuduhan yang tidak berdasar.
Ada faktor lainnya yaitu faktor penyalahgunaan kekuasaan karena sang ayah korban adalah seorang polisi di daerah tersebut. Ia dengan seenaknya menggunakan kekuasaannya untuk menuntut Ibu Supriyani. Selanjutnya itu ada dampak dari kasus ini. Dampak pada individu yaitu kesejahteraan psikologis dan ekonomi. Bagi Ibu Supriyani, tekanan akibat ketidakadilan atau penanganan yang tidak adil bisa berdampak pada kondisi mental dan emosionalnya. Jika ia mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pendapatan, hal ini juga mempengaruhi stabilitas ekonominya. Ada lagi yaitu motivasi guru honor. Kasus ini dapat menurunkan semangat guru-guru honor lainnya yang menghadapi situasi yang serupa, terutama jika merasa tidak ada perlindungan hukum dan apresiasi yang memadai terhadap pekerjaannya. Yang kedua, itu ada dampak pada masyarakat. Ada kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pendidikan jika kasus ini dianggap mencerminkan kurangnya perhatian terhadap tenaga pengajar. Guru dianggap pilar utama pendidikan, dan kasus seperti ini dapat menciptakan persepsi bahwa profesi guru itu tidak dihargai. Ada munculnya empati dan solidaritas. Di sisi lain, kasus ini dapat memicu solidaritas masyarakat untuk mendukung guru honor yang seringkali bekerja keras tetapi tidak mendapatkan penghargaan yang setara. Hal ini bisa menggerakkan diskusi publik tentang pentingnya memperbaiki sistem. Nah, dampak pada negara yaitu ada citra dan kepercayaan publik. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus seperti ini dapat mencoreng citra negara, terutama dalam hal penghargaan terhadap profesi guru. Hal ini juga dapat memunculkan kritik terhadap kebijakan tenaga kerja dan sistem pendidikan nasional. Adanya efek pada kebijakan publik, kasus ini dapat menjadi pemicu revisi atau pembaruan kebijakan terkait guru honor, seperti peningkatan kesejahteraan, pengangkatan status, atau perbaikan regulasi perlindungan tenaga kerja. Yang terakhir itu ada produktivitas pendidikan. Jika semakin banyak guru honor merasa tidak dihargai, ini dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan nasional, karena guru merupakan kunci keberhasilan generasi berikutnya. Selanjutnya, ada pun sanksi yang mungkin dikenakan. Yang pertama ada hukum pidana. Jika pelanggaran melibatkan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pencurian, atau penghinaan, pelaku bisa dikenakan hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, ada hukum perdata. Jika kasusnya terkait pelanggaran hak, seperti kerugian material atau imaterial, pelaku dapat diminta membayar ganti rugi kepada korban dan mengembalikan hak atau aset korban. Yang ketiga, itu ada sanksi sosial. Selain hukum formal, pelaku mungkin juga menghadapi sanksi sosial berupa tekanan dari masyarakat atau reputasi yang buruk. Selanjutnya, solusi dalam kasus ini bisa menggunakan opsi restoratif justice untuk menghindari tindakan kriminalisasi berlebihan. Kasus ini layak diselesaikan dengan solusi ini karena kasus sifatnya tidak terlalu berat atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pendekatan ini dinilai paling sesuai karena dapat memulihkan hubungan antara guru, korban, dan keluarga. Adapun solusi untuk mencegah terulangnya kasus ini kembali. Yang pertama ada perlindungan hukum yang lebih kuat untuk guru honor. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi guru honor, termasuk akses terhadap bantuan hukum jika diperlukan. Ada evaluasi sistem pendidikan. Kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pendidikan, khususnya terkait penanganan kasus kekerasan di sekolah dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, sosialisasi tentang kekerasan dalam pendidikan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu kekerasan dalam pendidikan, dampaknya, dan cara mencegahnya. Dan yang terakhir, kasus Ibu Supriyani ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan disiplin yang dilakukan oleh Ibu Supriyani seharusnya dilihat dalam konteks mendidik siswa.
Namun tuduhan penganiayaan yang ia hadapi menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hak dan martabatnya sebagai seorang guru. Yang kedua itu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan solidaritas antar guru, siswa, dan orang tua untuk mendukung tujuan pendidikan bersama. Yang ketiga itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi Ibu Supriyani sebagai guru honorer dengan penghasilan minim mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Kasus ini menuntut perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.